Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang sedikit hari ini? Selamat siang Bapak. Untuk hari ini saya ada waktu kok. Tapi saya lihat sepertinya Bapak tidak bersemangat. Tidak seperti biasanya yang ceria. Karena mengajar PJOK kan harus biasanya ceria. Tapi kayaknya hari ini tidak ada semangat atau mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Ya Bu, mohon maaf, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Benar sekali Bu, untuk hari ini saya memang benar-benar tidak bersemangat. Apalagi saya memiliki sebuah masalah. Masalah saya dengan pengawas sih sebenarnya Bu. Begini Bu, saya mau curhat sedikit dengan Ibu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Cuma dari yang Bapak bicarakan tadi, apa yang bisa saya bantu Pak? Saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi karena sejauh ini saya mentok, bingung mau cerita dengan siapa. Jadinya saya kebetulan melihat Ibu, jadinya pengen saya mendapatkan solusi dengan Ibu pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Pak? Bisa Bapak ceritakan apa yang mengganjal di hati Bapak? Mungkin saya bisa bantu dari ceritanya. Permasalahannya serius nggih? Kalau dibilang serius, sangat serius sih Bu. Nah, begini Bu, apakah waktu ini Bu tahu ya, waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Kebetulan saya mendapatkan waktu supervisi dan saya mendapatkan teguran dari pengawas. Kok bisa Pak? Apa yang membuat Bapak ini mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya masalahnya ini tidak serius Bu. Kalau menurut saya. Kok tidak serius Pak? Itu kan kalau udah ada teguran dari pengawas kan pasti serius. Tidak seriusnya di mana nih? Pengawas hanya mengkritik tentang proses pengajaran saya, proses saya mengajar saja Bu. Oh, dari Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Itu yang saya dapat kritikan dari pengawas karena saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan saya, Ibu kan tahu saya mengajar pelajaran PJOK. Pastinya saya tidak menggunakan buku teks. Itu yang membuat pengawasnya memberikan saya kritikan. Oh, berarti mungkin dalam pengelolaan kelas mungkin Pak tidak baik. Pengelolaan kelas dari sumber buku. Terus kritiknya di situ saja ya, dari permasalahan buku teks itu ya. Kalau boleh saya jujur, saya sudah menyampaikan kepada beliau. Pada waktu itu saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku refleksi, dari perpustakaan yang saya ambil, yang bisa juga saya mengambil dari yang mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, tapi beliau merasa tersinggung. Itu Ibu. Sebenarnya sumber belajar yang dipakai itu sudah bagus loh Pak. Terus hasilnya pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda. Belajarnya pun pasti berbeda-beda. Karena ada siswa yang mendengar aja bisa langsung mengerti, ada siswa yang harus membaca terlebih dahulu. Saya
sempat bicara sama bapaknya itu, selain buku dan selain sumber buku yang lain yang ada di perpustakaan, gua menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran PJOK yang interaktif dan menyenangkan. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa dan juga siswa menjadi termotivasi, Bu, itu. Dan saya juga menggunakan metode ini sudah mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Bapak pada saat mengajar menggunakan sumber belajar yang lebih baik, selain secara langsung juga dengan buku teks, video-video, agar pembelajaran bisa menyenangkan, Pak. Karena untuk saat ini anak-anak untuk literasi itu harus ya Pak, mungkin berapa menit Bapak kasih literasi dengan membaca buku sebelum Bapak melakukan praktek mengajar. Misalkan praktek mengajar, kasih dia untuk baca berapa menit untuk membaca. Setelah itu baru dilakukan praktek. Mungkin itu yang dimaksud sama pengawasnya mungkin kemarin. Oh, mungkin seperti itu ya. Terus ternyata baru saya kepikiran, Bu. Kenapa? Berarti maksudnya pengawas itu kita melakukan pembelajaran yang mungkin kayak yang Ibu sampaikan tadi, kita mengajak anak-anak dulu membaca literasi dan segala macam sebelum memasuki pembelajaran. Nah, terus terang beberapa hari ini saya kepikiran dengan permasalahan itu, Bu. Saya menjadi resah, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun, kepikiran saya terus ke permasalahan ini aja. Nah, akibatnya pekerjaan lain yang saya ambil dan yang saya kerjakan jadinya terbengkalai, Bu. Mungkin Ibu ada solusi? Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Karena dari mengajar kita harus literasi dulu sebelum ke prakteknya. Setelah Bapak bercerita dari permasalahan tersebut, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah plong atau masih ada yang perlu diceritakan kembali, atau masih ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran Bapak yang belum tersampaikan untuk saat ini? Nah, setelah saya bercerita dan curhat dengan Ibu, dan Ibu juga sudah memberikan solusi dan sudah memberikan masukan kepada saya, untuk saat ini perasaan saya sudah mulai sedikit lega, Ibu, karena awalnya saya kepikiran kenapa saya bisa diberikan teguran oleh pengawas dan saya tidak tahu apa kesalahan saya. Nah, setelah saya bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi bahwa saya harus seperti ini dan saya harus melakukan pembelajaran seperti ini yang diinginkan oleh pengawas. Nah, untuk saat ini perasaan saya sudah mulai lega dan sudah mulai nyaman. Saya akan lalu mungkin minta bantuan atau minta masukan sama Ibu, sama teman-teman untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, dari proses pembelajaran, dari teguran pengawas, pastinya lah kita merasa tidak nyaman ya. Karena apa? Pasti kita akan kepikiran, apa salah saya kok bisa pengawas membuat saya jadi tidak tenang. Jadi mungkin itu kita jadikan suatu pengalaman di dalam proses kita menuju ke depannya lebih baik lagi. Itu dah, Bu. Masalahnya yang saya buat tidak nyaman dan saya merasa merasa kepikiran, pengawas tidak langsung menginformasikan sama saya bahwa saya itu harus seperti ini, dan pengawas juga tidak menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa pengajaran saya seperti ini. Jadinya saya kepikiran di mana letak kesalahan saya mestinya seperti apa. Itu yang selama ini jadi saya kepikiran,
saya mestinya seperti apa dan di mana letak kesalahannya saya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang merasa Bapak tidak nyaman itu pada saat supervisi, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Terus kepala sekolah pasti memanggil Bapak pada saat itu ya. Saya takutnya seperti itu, Bu. Takutnya kan pengawas menyampaikan pada kepala sekolah, nanti saya dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sebelum saya nanti dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah, saya lebih baik minta solusi dan berceritalah dulu sama ibu. Nanti takutnya biar nanti saya tuh tidak salah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Jadinya setelah saya bercerita dengan ibu, mungkin saya merasa sudah lega. Jadinya saya siap walaupun nanti saya akan dipanggil sama kepala sekolah. Kalau menurut saya Pak ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan diri untuk mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, siap menjelaskan masalah sebenarnya yang terjadi dari awal sampai akhir dari proses pembelajaran tersebut, dan pasti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak di dalam mengajar, karena teguran tersebut membuat kita terpacu untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, Pak. Tidak usah itu dipikirkan, Pak. Ya, terima kasih Bu atas semangatnya. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya dipanggil oleh kepala sekolah, saya jadi tahu dan lebih bersemangat lagi untuk kedepannya mengambil metode pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh pengawas nanti. Semangat Pak, pasti bisa. Ya, terima kasih Bu. Terus dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya agar proses pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas menjadi bagus? Mungkin saya berniat menemui beliau, menemui pengawas yang mensupervisi saya akan membicarakan hal seperti ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi seperti apa dan bagaimana nanti sistem saya belajar atau menggunakan metode seperti apa nanti saya. Mungkin nanti Bapak pengawas atau Ibu pengawas nanti bisa memberikan saya solusi. Iya. Kalau niat saya seperti itu, niat saya seperti itu. Semoga beliau menerima dengan baik. Kalau menurut saya, kalau memang harus bertemu dengan pengawas, kita sampaikan dari awal prosesnya seperti apa, agar juga pengawas tersebut tidak merasa tersinggung dengan kehadiran kita. Itu loh Pak. Terus ada hal lain yang Bapak lakukan selain harus menghadap dengan pengawas untuk masalah tersebut? Yang pastinya pertama saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik nantinya di kelas. Itu sih hal yang saya akan lakukan. Proses pembelajarannya Bapak itu seperti apa nantinya yang ingin Bapak terapkan di kelas? Ya seperti yang saya bilang tadi, setelah ini mungkin saya kembali lagi menggunakan atau memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut. Tapi saya akan menggunakan buku teks seperti yang disarankan dan diberikan solusi kepada pengawas yang Ibu berikan saran tadi Pak menggunakan buku teks. Mungkin saya akan memakai buku teks lagi Bu.
langkah yang Bapak ambil itu sangat bagus. Dari yang kemarin-kemarin model pembelajarannya tidak menggunakan buku teks, sekarang rencana ke depan menggunakan buku teks. Saya sangat setuju dengan ide Bapak dari langkah tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lebih lega setelah mengeluarkan unek-unek saya dan curhat dengan Ibu, jadinya perasaan saya sudah mulai lega Bu. Syukurlah Pak. Dari tadi Bapak soalnya bingung, kayaknya ada beban, kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di pikiran. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan, solusi apa yang saya berikan, mudah-mudahan bisa Bapak terapkan. Dari langkah-langkah tersebut ada komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk komitmen pasti selalu ada Bu. Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ide Bapak tuh sudah bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan bisa membuat siswa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Semoga Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Mohon maaf yang menyita waktunya Ibu mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega setelah mendengarkan masukan dari Ibu, setelah saya bercerita dan curhat dengan Ibu. Semoga nanti pribadi saya sendiri, saya sebagai guru, mampu memberikan teladan yang baik untuk siswa saya, tentunya pada pembelajaran PJOK. Astungkare sama-sama Bapak, semoga apa yang Bapak inginkan bisa segera tercapai dari permasalahan tersebut, bisa ada jalan keluarnya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Bu atas masukannya, semoga nanti kedepannya saya akan melakukan dan merubah diri saya menjadi lebih baik untuk proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak.